Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di lingkungan PT Badak LNJ Kota Bontang, terkhusus kepada jamaah Al-Kautsar, Al-Falah, Darussalam dan Al-Furqan, semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa harta. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, law kana li mislu uhudin zahaban lasarrani alla tamurra alayya salasu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidaini. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat hadis ini Rasulullah memberi pelajaran kepada kita. Beliau mengatakan bahwa aku tidak senang, ya. Jadi sekiranya aku memiliki harta sebesar bukit Uhud, sebesar gunung Uhud, ya, gunung Uhud itu adalah gunung yang terbesar di Madinah. Jadi kata beliau, sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak senang. Sekiranya harta itu melebihi daripada 3 hari masih ada di sisiku, kecuali sedikit untuk membayar utang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berinfak. Jadi Rasulullah tidak senang kalau sekiranya ada harta beliau yang masih tertinggal pada dirinya melebihi daripada 3 hari, kemudian dia tidak infak. Kalaupun ada yang tertinggal, itu adalah untuk kebutuhan, termasuk untuk membayar utang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinfak itu adalah membelanjakan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, tentunya dalam kebaikan, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pagi ada 2 malaikat turun ke bumi. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, orang yang menginfakkan hartanya pada hari ini, maka berilah dia ganti apa yang dia infakkan atau nafkahkan. Kemudian malaikat yang satu berkata kepada Allah, ya Allah, orang yang menahan, tidak menafkahkan hartanya, padahal ada saja yang bisa didapatkan, maka habiskan hartanya sehabis-habis. Atau dengan kata lain, bahwa orang yang senantiasa menginfakkan atau menafkahkan hartanya, maka Allah akan mengganti. Sebagaimana pembahasan oleh ustaz-ustaz yang terdahulu, bahwa
orang yang menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah akan membalasnya. Tidak main-main, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 216 di sana dijelaskan bahwa Allah akan mengganti sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Dalam tafsir dijelaskan bahwa sekiranya seseorang menginfakkan atau menafkahkan hartanya 1 biji, maka Allah akan ganti menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Jadi 1 biji akan dilipat gandakan Allah menjadi 700 kali lipat. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Salah satu di antaranya adalah berinfak. Adapun beberapa manfaat daripada berinfak adalah yang pertama, membersihkan harta. Harta yang kita miliki di sana ada kotoran. Dan kotorannya bisa keluar kalau kita infakkan, kita nafkahkan, kita sedekahkan minimal 2,5%, 2,5%. Itu adalah kotorannya. Kemudian orang yang berinfak akan senantiasa menambah rezeki. Allah tidak akan mengurangi rezeki dari orang yang senantiasa berinfak. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Allah mengganti 700 kali lipat. Kemudian dengan infak, insya Allah menolak bala untuk musibah. Kenapa? Karena ketika kita menginfakkan, kita mensedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka dia akan mendoakan kita. Di antaranya adalah semoga kita senantiasa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian infak juga dilindungi pada hari kiamat orang yang senantiasa berinfak. Begitu juga orang yang berinfak senantiasa diampuni segala dosanya. Jamaah, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi dengan senantiasa berinfak, maka infak itu insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian dengan berinfak insya Allah akan menyempurnakan ibadah. Karena infak itu adalah merupakan burhan, adalah bukti keimanan seseorang. Begitu juga dengan berinfak, maka insya Allah dia akan masuk surga dengan pintu khusus, yaitu babus sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentunya kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dengan implementasinya kita berinfak. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya menjelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Hal itu memungkinkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian." Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini maka memberi pelajaran kepada kita bahwa ada 2 sifat yang manakala dimiliki oleh seseorang, maka insya Allah orang itu termasuk orang-orang yang bersyukur dan sabar. Tapi ketika sifat itu tidak ada pada diri seseorang, maka pasti dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Sifat yang pertama adalah dia melihat orang yang di atasnya dalam hal agama, sehingga dia senantiasa mencontoh dan mentoleransinya.
Kemudian dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya tentang harta. Maka dengan harta yang dimiliki, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar adalah ketika seseorang itu melihat orang yang di atasnya tentang pengamalan agama, kemudian dia mengikutinya, dia mentoladaninya. Kemudian dia soal harta, dia melihat orang yang ada di bawahnya. Dengan demikian, dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Tetapi sebaliknya, kalau dia melihat orang yang di atasnya tentang harta, kemudian melihat orang di bawahnya tentang orang pengamalan agamanya, maka itulah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dan tidak bersabar. Semoga kita dijauhi dari orang-orang yang memiliki sifat kufur. Dengan artian kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.